acara podcast Hak Asasi Manusia. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya. Silakan Mas. Halo, perkenalkan nama saya Lesera Kamesari. Saya akan memaparkan terkait hak asasi manusia. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan bertanya kepada Lestiara tentang bagaimana cara kamu memahami dan memperjuangkan hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia ini adalah seperangkat hak yang melindungi keadilan dan mewujudkan kesetaraan untuk seluruh umat manusia. Nah, menurut kamu definisi hak asasi manusia itu gimana sih? Jadi hak asasi manusia ini ada 4. Yang pertama hak dasar, yaitu tentang keadilan, dan yang kedua universal, yaitu yang hak asasi yang tidak bisa diganggu gugat, dan yang ketiga itu adalah hak asasi yang tidak dapat dihilangkan, dan yang keempat ini adalah pemenuhan hak-hak asasi manusia. Nah, kemudian setahu saya kan hak asasi manusia itu ada sejarah peradabannya. Nah, boleh dijelaskan nggak hak asasi peradabannya itu bagaimana? Jadi hak asasi peradaban yang kuno itu yang tadi ya, itu ada konsep HAM di peradaban kuno. Itu ada contohnya kayak ada di Mesir, Cina, dan India. A few moments Jadi yang kedua ini adalah Magna Carta. Magna Carta ini adalah dokumen yang melindungi dan membatasi hak-hak yang ada di individu Inggris. Nah, jadi yang ketiga itu adalah Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, memproklamasikan hak-hak dasar manusia. Nah, kemudian apa aja sih prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia? Prinsipnya ada 3, yaitu kesetaraan, dan yang kedua kebebasan, dan yang ketiga adalah martabat manusia. Nah, kemudian bagaimana sih peranan pemerintah dalam melindungi peradaban hak-hak asasi manusia? Jadi yang pertama itu adalah membuat kebijakan. Nah, membuat kebijakan itu yang dimaksud dengan tersebut adalah untuk melindungi dan untuk menegakkan hak asasi manusia. Jadi yang kedua ini adalah penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini adalah untuk menegakkan setiap pelanggaran-pelanggaran di hak asasi manusia. Yang ketiga ini adalah pendidikan HAM. Pendidikan HAM itu adalah untuk melindungi dan untuk sosialisasi kepada masyarakat. A few moments later. Nah, kemudian kan kita juga masyarakat nih. Iya. Bagaimana cara kita untuk menjaga dan melestarikan hak asasi manusia? Nah, untuk menjaga dan memperjuangkan hak asasi manusia itu ada 3, yaitu berpartisipasi yang baik, berpartisipasi politik maaf ya. Nah, itu adalah untuk terlibat aktif dalam hal politik, dan yang kedua itu adalah edukasi HAM. Apa sih edukasi HAM? Yaitu untuk mengedukasi lingkungan kepada masyarakat, dan yang ketiga itu aksi kolektif. Aksi kolektif ini adalah bergabung organisasi dalam lingkungan masyarakat sipil. A few moments later. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita mengupayakan penegakan dan perlindungan HAM? Untuk upaya penegakan lingkungan HAM ini, yang pertama ini ada mengungkapkan kebenaran atau memulihkan korban, yang biasa disebut dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dan yang kedua ini adalah memantau atau melaporkan situasi HAM kepada masyarakat. Dan yang ketiga ini adalah mengadili pelaku pelanggaran HAM. Itu biasa disebut dengan pengadilan HAM sih gitu.
kemudian kan biasanya setiap kegiatan itu pasti ada tantangannya kan. Ya. Nah, di hak asasi manusia ini apa sih tantangan sama hambatannya? Jadi tantangan dan hambatan di perjuangan HAM ini tuh sebenarnya sih ada 3 ya. Cuman kita nggak tahu ya di sana tuh ada berapa. Tapi di saya tuh ada 3, yaitu ada konflik kepentingan. Apa sih konflik kepentingan itu ya? Konflik kepentingan itu contohnya kayak ekonomi, politik, terus dan HAM yang sering terjadi gitu. Dan yang kedua ini ada pemahaman yang terbatas. Pemahaman terbatas ini juga itu masih banyak nih masyarakat yang belum memahami apa sih konsep dan pentingnya hak asasi manusia ini. Dan yang ketiga ini adalah kapasitas yang terbatas. Kapasitas yang terbatas ini adalah yang dimana lemahnya kapasitas penegakan hukum dan institusi HAM tersebut gitu. A few moments later. Nah, menurut kamu untuk keberlangsungan hak asasi manusia ini kan perlu sesuatu visi dan misi. Nah, menurut ya. kamu ini apa visi dan misinya? Untuk visi misi menurut saya ya untuk kedepannya itu ya untuk meningkatkan yang pertama ya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia tersebut. Dan yang kedua ini pengen aja sih untuk memperkuat sistem hukum sih, karena sistem hukum ini tuh di masyarakat ini masih kurang. Dan yang ketiga ini untuk membangun kerjasama di antara pemerintah, terus di politik dan masyarakat sih intinya gitu. Nah, kemudian untuk kesimpulan menyeluruh nih untuk hak asasi manusia ini apa? Jadi kesimpulan menurut saya nih hak asasi manusia ini adalah untuk melekatkan diri pada diri manusia yang bersifat kontraktif gitu. Terus sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati juga gitu. Untuk dijaga, dilindungi oleh setiap individu dan masyarakat ataupun negara. Nah, jadi segitu aja podcast tentang hak asasi manusia. Kami akhiri. Sampai jumpa. A few moments later. Lu tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga. Tak bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau aja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.